Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jo di hari ini. Pada kesempatan ini Pak Jo akan membahas masih berkisar tentang trigonometri. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rumus jumlah atau selisih sudut dari suatu fungsi trigonometri, gitu ya. Nah, pada materi ini kita membutuhkan materi prasyarat atau rumus-rumus yang menjadi yang akan menunjang pada bahasan itu tadi ya. Di antaranya adalah ini seperti ini, rumus identitas trigonometri, kemudian rumus aturan kosinus, dan kemudian juga rumus tentang rumus Pitagoras yang digunakan untuk menentukan panjang suatu rusuk terpanjang pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, gitu ya. Nah, kemudian rumus jumlah atau selisih sudut fungsi trigonometri yang akan kita buktikan nanti adalah rumus-rumus yang seperti ini. Nah, seperti itulah rumus yang akan kita buktikan nanti ya. Nah, rumus jumlah atau selisih sudut fungsi suatu fungsi trigonometri itu dilahirkan dari suatu ide untuk mencari panjang ruas garis dua buah titik, di mana titik tersebut dihasilkan dari suatu rotasi yang dihasilkan oleh suatu jari-jari yang bertitik tumpu pada titik asal bidang kartesius. Nah, seperti ini kira-kira. Perhatikan. Ya. Misalkan ini bidang kartesius, sumbu X, sumbu Y, gitu ya. Nah, kemudian kita punya sebuah jari-jari. Di sini katakanlah titik A, ya. Nah, kemudian jari-jari ini bertumpu di titik O, membentuk sudut beta misalkan ya. Membentuk sudut beta ini. Ya. Nah, kemudian ini jari-jari sepanjang R. Kemudian jari-jari ini dirotasi atau diputar sehingga membentuk sudut yang lebih besar, sehingga dia membentuk katakanlah sudut alfa. Nah, seperti ini. Nah. Sehingga titik A berpindah di titik B, gitu ya. Nah, rotasinya katakanlah sebesar alfa. Ya, jadi alfa itu besar sudut dari titik sumbu X ini sampai di sini. Itu alfa. Kalau beta dari sini sampai sini. Ini panjangnya tetap R juga, gitu ya. Nah, berarti selisih sudut atau sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari ini adalah ini ya. Nah, ini berarti besarnya adalah alfa dikurangi beta. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari gambar ini kita akan mencari berapa jarak antara titik A dan titik B. Jarak titik A dan titik B. Nah, perhatikan. Ya, ini. Kita akan mencari jarak titik A ke titik B. Gitu ya. Nah, kemudian kita misalkan lagi bahwa koordinat titik A itu katakanlah mempunyai absis, ini katakanlah XA, YA. Berarti ini XA, di sini YA. Kalau ini katakanlah koordinatnya mempunyai absis XB, katakanlah koordinatnya adalah XB, YB, ya. Ini XB-nya dan koordinatnya adalah YB. Nah, maka itu berarti karena perhatikan sudut segitiga OAXA itu adalah beta, maka koordinat titik A ini adalah XA, YA. Ini jika kita ubah ke dalam bentuk koordinat kutub, maka
kita akan nyatakan dalam bentuk R cos beta, koma R sin beta. Gitu ya. Gini. Nah, perhatikan. Ini. Kemudian titik B kalau dalam bentuk koordinat kartesius adalah xb, yb, maka jika kita ubah ke dalam bentuk koordinat kutub, maka akan menjadi R cos, sudutnya adalah alfa ya. Sudutnya adalah alfa ya, ini betul alfa, koma R sin alfa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi ke ruas garis AB. Bahwa kalau kita ingin mencari panjang ruas garis AB itu bisa dilakukan dengan beberapa cara ya. Yaitu cara pertama, kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Ya. Nah, rumus yang kedua bisa juga kita cari dengan rumus aturan kosinus. Nah, ini dia ya. Jadi bisa kita gunakan rumus Pitagoras, bisa juga kita gunakan aturan kosinus ya. Nah, ini aturan kosinusnya. Nah, ini juga diingat ya bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Ini nanti akan kita gunakan. Baik. Untuk yang pertama, kita akan cari panjang ruas garis AB ini dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, Pitagoras itu kan hanya berlaku jika segitiga yang mau dicari rusuknya itu adalah segitiga siku. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Misalkan titik ini kita beri nama titik C. Ya, titik C. Nah, maka kita lihat segitiga ABC adalah segitiga siku ya, segitiga siku. Siku-sikunya di C ya. Berapa panjang A ke C? Panjang A ke C itu ya XA dikurangi XB. Panjang B ke C itu YB dikurangi YA. Sehingga kalau kita terapkan rumus Pitagoras untuk mencari panjang AB, berarti AB, ruas garis AB, ya, panjang ruas garis AB itu sama dengan CA, ini di kuadrat ya, ditambah dengan panjang BC, nah, BC kuadrat, gitu ya. Nah, CA siapa panjang CA? CA itu XA dikurangi XB. Nah, ini XA dikurangi XB kuadrat. BC itu adalah YB dikurangi YA. YB dikurangi YA kuadrat. Nah, jika ini kita uraikan, maka akan kita dapatkan ya, AB kuadrat itu sama dengan, ini kalau kita kuadratkan jadinya XA kuadrat tambah dikurangi ya, dikurangi 2XA XB ditambah XB kuadrat, gitu ya, ditambah yang ini. Kalau kita kuadratkan maka akan menghasilkan YB kuadrat dikurangi 2 YA YB ditambah YA kuadrat, gitu ya. Nah, kita perhatikan lagi, padahal XA itu, diperhatikan ini XA nilainya adalah R cos beta. YA nilainya adalah R sin beta. Kemudian XB nilainya adalah R cos alfa. YB nilainya adalah R sin beta. Sehingga dengan demikian jika ini kita substitusikan ke bentuk persamaan ini akan kita dapatkan, oke, XA tadi ini R cos beta ya.
R cos beta. Berarti R, kalau di kuadrat, karena ini kan di kuadrat, sehingga R-nya kuadrat, cos-nya juga kuadrat. R kuadrat cos kuadrat beta dikurang 2 kali XB. Siapa XB? XB ini R cos alpha. Nah, berarti ini R cos alpha. Ya. R cos alpha. XB-nya R cos beta ditambah XB kuadrat. XB-nya ini R cos kuadrat alpha. Ya, tuh 23. Nah, kemudian YB kuadrat. YB kuadrat ditambah YB-nya adalah ini. R sin alpha. Berarti R kuadrat sin alpha kuadrat dikurang 2YA YB. YA-nya adalah ini ya, ini YA R sin beta. Berarti 2 kali R sin alpha. Kemudian YB-nya R sin beta ditambah YA kuadrat. YA kuadrat itu ini. Ya. R sin beta kuadrat. R beta. Nah, R kuadrat sin beta kuadrat ya. Gitu. Oke. Nah, jadi ini tadi YB kuadrat. Ini YB, ini YA, ini YA kuadrat. Gitu ya. Oke. Kemudian kita distributifkan. Ini semuanya ada R kuadrat, R kali R kuadrat, R. Oh, ini R kuadrat juga ya. Oke. R kuadrat, ini R kuadrat, R kali R kuadrat, R kuadrat. Kalau R kuadratnya kita kumpulkan, maka akan kita dapatkan R kuadrat cos kuadrat beta. Sini yang ada betanya mana? Ini ya. Sin kuadrat beta cos kuadrat alfa. Nah, ini ya. Ditambah sin kuadrat alfa ini dikurang 2 kali cos alfa cos beta min sin 2 kali sin alfa sin beta. Gitu. Nah, ini nilainya 1 menurut rumus tadi. Ini nilainya 1 juga menurut rumus identitas trigonometri. Sehingga jika kita sederhanakan, ini akan kita dapatkan R kuadrat 1 ya. 1 tambah 1, oke kita tulis saja. 1 tambah 1 min 2 kali kita distributifkan ini. Sehingga cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta kurung. Karena ini masih di dalam kurung, maka kurungnya double di sini. Gitu ya. 1 tambah 1, 2, sehingga R kuadrat. Ini 2 ya. Oke, 2. Sehingga R kuadrat 2 dikurang 2 kali dalam kurung cos alfa kali cos beta plus sin alfa sin beta kurung. Nah, gitu ya. Atau boleh juga nih kurungnya dikeluarkan, maka akan kita dapatkan R kuadrat kali 2 berarti 2R kuadrat. Dikalikan sini berarti min 2R kuadrat kurung cos alfa cos beta plus
sin alfa, sin beta. Inilah nilai AB, panjang AB. Sampai di sini dulu. Nah, anggap ini persamaan pertama. Ya. Nah, jadi dengan menggunakan rumus Pitagoras ini tadi, panjang AB itu bisa kita cari dengan metode ini, kemudian didapatkan hasil akhir bahwa panjang AB kuadrat itu sama dengan 2R kuadrat min 2R kuadrat kali cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, itu panjang ruas garis AB jika dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Gitu ya. Nah, oke, bisa dipahami ya untuk sementara? Oke, lanjut. Baik, selanjutnya kita akan cari berapa panjang ruas AB ini ya. Panjang ruas AB dengan menggunakan rumus yang kedua, yaitu pakai aturan kosinus ya. Aturan kosinus itu berlaku untuk sembarang segitiga ya, atau segitiga sembarang. Nah, pada kasus ini kita lihat segitiga OAB ya. Segitiga OAB. Ini C-nya kita hilangkan aja. Segitiga OAB, di mana OA itu panjangnya R, OB juga panjangnya R. Karena ingat tadi kita mendapatkan titik A dan titik B itu tadi prosesnya dengan cara merotasi titik A bertumpu di O sehingga A pindah ke B, gitu ya. Nah, sehingga nanti sudut yang dibentuk oleh ruas OA dan ruas OB itu adalah sudut yang ini. Siapa sudut ini? Sudut ini adalah alfa min beta. Ya, alfa min beta. Nah, gitu. Nah, sehingga dengan demikian, maka ruas garis AB ya, itu dengan menggunakan rumus aturan kosinus kita akan tuliskan menjadi OA kuadrat ditambah OB kuadrat dikurangi OA dikali OB kali cos sudut yang dibentuk oleh OA dan OB. OA dan OB. Siapa? Alfa min beta. Alfa min beta. Ya, demikian. Nah, siapa OA? OA ini R. Oke, berarti ini R kuadrat. OB? OB juga R. R kuadrat. Min 2 kali OA-nya tadi R, OB-nya itu R, cos alfa min beta. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya berarti AB itu sama dengan R tambah R, 2R kuadrat, min 2R kali R cos alfa min beta. R kali R adalah R kuadrat. Berarti min 2R kuadrat cos alfa min beta. Kita terapkan distributif, 2R kuadratnya bisa keluar, berarti 2R kuadrat 1 min cos alfa min beta. Ini AB kuadrat. Ini anggap persamaan kedua. Pada hakikatnya bahwa persamaan 1 dan persamaan 2 itu adalah menyatakan ruas garis yang sama tetapi dinyatakan dalam bentuk yang berbeda. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan 1 itu juga sama dengan persamaan yang kedua. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa persamaan 2, saya balik nggak apa-apa ya, itu sama dengan persamaan 1. Gitu ya. Persamaan 2-nya tadi yang ini. Ya, yang ini. Atau kalau biarkan saja tadi nggak usah diuraikan, nggak usah didistributif, berarti tadi kan bentuknya yang ini ya.
berarti 2R kuadrat dikurangi 2R kuadrat cos alfa min beta sama dengan persamaan 1 tadi bagaimana? Persamaan tadi 1 tadi adalah 2R kuadrat min 2R kuadrat kali apa tadi? Cos alfa cos beta min sin alfa sin beta kurung. Ya. Ini persamaan 2, ini yang ini ya. Yang ini persamaan yang pertama yang kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras tadi. Nah, di kedua ruas ada 2R kuadrat. Ini 2R kuadrat. Oh, bisa dihapus berarti. Oke. Sehingga tinggallah min 2R kuadrat cos alfa min beta sama dengan min 2R kuadrat kali cos alfa cos beta min sin alfa sin beta kurung. Ya. Jika kedua ruas kita bagi dengan min 2R kuadrat. Oh, berarti ini hilang aja ya. Hilang. Jadi positif semua ya. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk terakhirnya adalah bahwa cos alfa min beta itu sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Nah, ini dia rumus yang kita dapatkan. Nah, rumus inilah nanti masih bisa kita turunkan lagi, masih bisa kita dapat kembangkan, dapat rumus yang lain lagi. Ya. Nah, rumus inilah yang kita sebut dengan rumus jumlah atau selisih sudut fungsi trigono. Oke. Nah, ini ya. Ini tadi rumus yang kita uraikan dari panjang AB, ruas garis AB dengan rumus Pythagoras dan rumus aturan kosinus. Didapatkanlah dua persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian persamaan 2 berarti sama dengan persamaan 1. Kita manipulasi secara aljabar, maka dapatlah rumus aturan kosinus yang apa? Aturan jumlah atau selisih sudut fungsi trigono yang pertama, yaitu cos alfa min cos alfa min beta. Sudutnya aja yang dikurangkan ini ya. Cos alfa min beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Gitu ya. Nah, itu rumus yang pertama. Nanti kita kembangkan lagi untuk rumus pengembangan dari ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di awal tadi kita sudah mendapatkan rumus cos alfa min beta ya dari proses tadi. Jadi, rumus pertama tadi kita dapatkan cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, selanjutnya nanti akan kita buktikan bagaimana dengan rumus cos alfa plus beta. Kalau ini tadi kan min, bagaimana kalau plus ya? Nah, bagaimana? Ya. Nah, untuk membuktikan rumus ini kita butuh ingat lagi rumus kuadran 4 ya. Rumus kuadran 4 masih ingat ya? Nah, nanti untuk selanjutnya kita butuh rumus kuadran 4 dan rumus kuadran 1. Nah, kita ingat lagi rumus kuadran 1. Kuadran 1. Rumus kuadran 1 itu gunanya untuk merubah sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi
kotangan gitu ya. Jadi contoh misalkan begini. Sin 90 min alfa. Maka ini bisa kita rubah menjadi cos alfa. Nah, gitu. Ya. Kemudian kalau cos 90 min alfa, ini bisa kita rubah menjadi sin alfa. Kalau tan 90 min alfa, bisa kita ubah menjadi kotangen alfa. Nah, ini nanti yang kita gunakan dengan rumus kuadran 4. Kuadran 4. Nah, rumus kuadran 4 ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk merubah bentuk fungsi trigonometri sudut negatif menjadi sudut positif. Gitu ya, sudut negatif menjadi sudut positif untuk fungsi trigonometri. Nah, misalkan seperti ini. Sin min alfa. Ini fungsi trigono yang sudutnya negatif. Nah, sehingga ini bisa kita rubah bagaimana caranya supaya sudutnya jadi positif, kan ini negatif ya. Nah, kalau diubah supaya sudut menjadi positif, maka akan berubah menjadi sin alfa. Ya, ini negatif, ini positif kan? Ini dari negatif berubah jadi positif. Nah, kalau ini dijadikan positif, maka fungsinya yang akan menjadi negatif. Gitu. Jadi fungsinya dinegatifkan. Kalau di sini fungsinya kan positif, tapi sudutnya negatif. Nah, bisa dirubah menjadi sudut positif, tapi fungsinya harus dinegatifkan, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan cos? Cos min alfa. Nah, kalau cos min alfa, sudutnya negatif bisa diubah menjadi sudut positif, cos alfa. Ya. Nah, apakah cos-nya harus dinegatifkan? Tidak. Jadi kalau cos min alfa dia tetap menjadi cos alfa. Di sini tidak perlu negatifkan. Nah, bagaimana dengan tangan? Nah, kalau tangan seperti ini. Min alfa ini seperti sin. Maka jadinya tan alfa. Gitu. Tapi di sini dinegatifkan. Gitu ya. Nah, ini yang kita gunakan untuk dengan mengingat rumus kuadran 1 dan kuadran 4, kita akan bisa buktikan untuk rumus selanjutnya. Gitu ya. Selanjutnya kita akan cari bagaimana dengan cos alfa plus beta. Oke. Yang kedua, cos alfa plus beta. Bagaimana idenya? Idenya adalah nyatakan cos alfa plus beta ini dalam bentuk pengurangan. Ini kan penjumlahan. Kita nyatakan dalam bentuk pengurangan. Kenapa harus pengurangan? Karena kita sudah punya rumus bentuk pengurangan. Ini alfa min beta. Nanti kita gunakan rumus yang pertama ini untuk menghasilkan rumus yang kedua. Nah, oleh karena itu bentuknya kita samakan supaya menjadi min. Bagaimana caranya? Gitu ya. Nah, oleh karena itu idenya adalah cos alfa plus beta kita ubah menjadi cos alfa min. Kan harus min ini. Ya, min beta. Ah, gitu. Jadi bentuk kiri dan bentuk kanan itu sama. Cuman menulisnya berbeda. Kalau ini plus, ini kita tulis dalam bentuk pengurangan. Min kali min kan jadi plus juga, kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya tinggal terapkan rumus di nomor 1 tadi, sehingga akan kita dapatkan ini jadi cos alfa cos min beta. Nah, gitu. Ditambah, oke, ditambah sin alfa sin min beta. Karena sudutnya min beta. Gitu, ya. Selanjutnya dengan menggunakan rumus kuadran 4 tadi, ingat cos min beta, cos alfa akan berubah menjadi cos beta. Sementara yang ini akan berubah menjadi sin alfa min
sin beta. Sudutnya jadi positif. Tapi fungsi sinusnya dinegatifkan. Nah, kalau kurungnya dibuka, maka nanti akan menjadi cos alfa, cos beta. Minnya bisa ke depan jadi min sin alfa, sin beta. Dapatlah rumus cos alfa plus beta. Sama dengan ini. Nah, jadi dengan demikian, ini bisa kita ganti. Berarti kita dapat rumus berikutnya adalah cos alfa, cos beta, min sin alfa, sin beta. Gitu ya. Dapat rumus yang kedua. Bagaimana dengan berikutnya? Sin. Sin alfa plus beta. Bagaimana yang keempat? Sin alfa min beta. Nah, seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya untuk yang kedua? Lanjut.